Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Dan mudah-mudahan iman dan Islam ini selalu kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna uswatu hasanatina, Nabi yang sebagai real model, Nabi yang sebagai contoh yang paling baik, khairul bashar, manusia terbaik pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah, menjelaskan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, memberikan contoh akhlak yang baik yang dibawa oleh Islam, memberikan keagungan pada kita semuanya melalui apa yang beliau sampaikan dan beliau contohkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin, dan kita bisa mengikuti apa yang menjadi da'bus shalihin, orang-orang yang datang setelah para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan ilal ulama'il amilin, dan kepada ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditakdirkan untuk menjadi pewaris para nabi dan pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabali rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan wal maqalatu tsaniyatu, dan makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dengan sighah alaikum bimujalasati al-ulama, ya, atas kalian semuanya untuk bergaul dengan para ulama. Mujalasatu al-ulama, duduk bersama para ulama, bergaul dengan para ulama, menghormati para ulama, mengambil ilmu dan hikmah dari para ulama. Ay al-amilin, ulama pun harus yang al-amilin, tidak hanya sebatas ulama saja, tapi yang amilin, yang melakukan apa yang dia tahu. Jadi kalau ulama itu kata dasarnya alima. Kalau amal, amila. Jadi hanya mim sama lam yang dirubah, di depannya sama-sama ain. Amila ya'malu, beramal.
alima ya'lamu, mengetahui. Jadi al-ilmu qabla al-amal. Jadi kita diharuskan untuk berilmu sebelum kita beramal. Dan kita juga diharuskan untuk mujalasatu al-ulama, bergaul dengan para ulama. Manhum al-ulama? Siapa itu para ulama? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa al-ulama itu siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi definisi Al-Qur'an mendefinisikan bahwa ulama itu bukan orang yang ilmunya segudang, bahwa al-ulama itu bukan orang yang membaca banyak kitab. Dan itu mungkin salah satu dari syarat untuk menjadi ulama. Memahami kitab-kitab, memahami isi Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi. Tapi pada ujungnya seseorang yang dikatakan ulama adalah innama, sesungguhnya orang-orang yang disebut ulama itu apa? Innama yakhsyallah, mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mempunyai jiwa takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut apa? Takut akan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut apa? Takut akan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para alim, para ulama. Jadi orang ulama, ya orang yang dikategorikan sebagai ulama, itu adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia berilmu, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa takut kepada Allah? Takut melanggar apa yang menjadi batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastinya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nemu ulama yang begini, ayo kita ikuti. Kalau kita menemukan ulama yang semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah, semakin dia berilmu, semakin dia baik kepada Allah dan kepada manusia, maka kita harus ikuti ulama-ulama yang tersebut. Maka kita harus mujalasatuhu. Apa? Bergaul dengan beliau, meminta ilmu nasihat dari beliau, meminta arahan dari beliau, orang-orang yang betul ulama yang amilin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai kewajiban untuk dekat dengan para ulama. Karena apa? Dalam hadis disebutkan ulama itu warathatul anbiya. Karena apa? Para nabi lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, uang atau kekayaan. Tapi para nabi itu wa innama warathu al-ilma. Yang diwariskan para nabi kepada kita semuanya, yang diturunkan ya para nabi kepada kita semua adalah al-ilm, ilmu. Nah, karena yang diwariskan oleh para nabi kepada kita semuanya ini adalah ilmu, maka jalan kita memahami ilmu itu melalui para ulama. Mereka lah pewaris para nabi. Ulama-ulama adalah pewaris para nabi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau dalam hadis, faman akhadaha, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, warisan ilmu dari para ulama, maka mereka adalah akhadha bihaddin wafirin. Mereka telah mengambil satu warisan, satu nasib yang sangatlah baik, yang insya Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi terhadap para ulama, siapapun kita harus bermujalah
sah, mempergauli mereka dengan baik, berteman dengan mereka, menghormati mereka, mengambil ilmu dari mereka, menjadikan mereka teladan. Itu ulama yang amilin, mereka para ulama-ulama yang betul-betul menjalankan syariat dengan baik. Mereka ulama-ulama yang betul menjalankan ilmunya dengan baik. Wastima'i kalamil hukama'i, dan mendengarkan perkataan para hukama. Siapa itu hukama? Al-hakim, mereka itu adalah ahli hikmah. Jamak bentuknya hukama. Siapa itu mereka hukama? Al-alimina bidzatillahi ta'ala. Nah, yang disebut hukama, ya, mereka itu adalah orang-orang yang alimin, mengetahui bidzatillahi, mengenal zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, ahlu hikmah. Tapi yang benar, al-musibin di sini diterangkan. Jadi jangan hanya kita mendengarkan kalam yang orang-orang sok mengetahui zat Allah, sok mengetahui atau menyatakan dirinya sebagai ahli hikmah, ya. Kunjungi itu orang, dia mah ahli hikmah, bisa begini, bisa begini, bisa begini dan sebagainya. Tapi ada syarat di sini. Al-musibin. Apa? Fi aqwalihim wa af'alihim. Tuh, yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Jadi kita itu disuruh mendengarkan kalam para ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Ahli hikmah itu dalam Al-Quran, hikmah, kata-kata hikmah itu sangat banyak sekali. Ada yang mentafsirkan hikmah itu sebagai nubuwah, ada hikmah itu sebagai pemahaman. Jadi di sini mungkin kita bisa terjemahkan dan bisa mentakbirkan bahwa kita itu disuruh mendengar kalam, perkataan-perkataan ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Ahli hikmah itu adalah orang-orang yang mengetahui zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang mereka mempunyai pemahaman tentang syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dasarnya, pokoknya yang dia pahami itu syariat. Apa yang menjadi asror dari syariat? Karena semuanya manusia itu melihat dengan yang dohir saja. Sholat misalkan, apa yang harus kita dengar dari ahli hikmah tentang sholat? Apa yang ada di balik sholat itu? Sholat itu syariat. Bagaimana pemahaman ahli hikmah tersebut kepada sholat? Nah, kalau ahli hikmah ini tidak sholat, mengajarkan bagaimana apa yang dipahami dari sholat, nah kita salah mengikuti. Jadi mereka itu yang diberikan pemahaman lebih, memahami apa yang menjadi asror dari syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu apa asrornya? Kenapa kita harus berdiri? Kita meyakini bahwa Allah lah yang di atas, tiada Tuhan selain Allah, tiada patut yang kita takuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri ke atas. Itu kenapa? Wa aqimus sholah. Kenapa kita harus berdiri? Kenapa sholat itu harus didirikan? Beda sama amal sholihat loh. Wa aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Karena dengan berdiri itu kita kokoh, kita menyanggah tubuh kita, kita menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin di atas saya hanya Allah, tidak ada yang lebih yang harus saya takuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang harus saya hormati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, bagaimana cara kita menghormati tergantung kadar
dia ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna berdiri dalam sholat. Dan kita yakin berdiri di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Jadi kita berpijak di atas tanah, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena kita akan kembali ke tanah. Apa yang kita bawa, apa yang kita miliki, semuanya itu tidak akan kita bawa. Semuanya adalah menjadi syariat saja dan menjadi wasilah saja kita beramal soleh di atas muka bumi ini. Itu sholat. Kenapa kita harus ruku? Kenapa kita harus sujud? Itu ahli hikmah, itu mengetahui semuanya. Jadi orang-orang yang mengetahui apa yang menjadi rahasia di balik syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan. Bahkan apa yang menjadi tujuan dari syariat Islam itu ditentukan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam suratul Baqarah itu disebutkan, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Masya Allah, Allah memberikan hikmah man yasha kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua orang diberikan yang namanya hikmah. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu adalah diberikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Bahkan sahabat itu, ada sahabat yang memahami bahwa sebenarnya sakit itu nikmat, maka dia berdoanya nggak mau sembuh. Karena dalam sakit itu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking dia pemahaman terhadap hikmah apa yang dibalik syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di balik semua kejadian itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan dan Allah sertakan di dalam semua apa yang menjadi kejadian atas semua yang menimpa manusia di atas muka bumi ini. Jadi begitu, semuanya itu ada hikmahnya. Makanya kita sering mendengar mungkin dari ustadz atau dari kawan kita, ya mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Nah, jadi ada pelajaran yang baik. Ada apa? Ada pemahaman kita lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dari semua kejadian yang kita alami. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah ahli hikmah yang melaksanakan syariat dengan baik, yang tahu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui zatnya Allah itu bukan dia kenal dengan Allah secara fisik, tapi dia tahu sifat-sifatnya Allah, keagungan-keagungannya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus semua alam semesta ini. Dia tahu bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kenal bagaimana perilakunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya yang diberikan hikmah oleh Allah itu tidak semua orang, tapi siapa orang yang yasha, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita mendengarkan kalam ahli hikmah yang sesuai antara apa yang dibicarakan dengan yang diamalkan. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyit binuril al-mayyita binuril hikmati. Masya Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati kita yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi hidupnya, salah satu yang menjadi wasilah kehidupan hati kita, hati yang hidup itu apa? Yaitu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, ya kan? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu ya zadathum imana. Itu hati yang hidup. Apabila disebutkan nama Allah, Allah, Allah,
Siapa yang mencipta kita? Allah. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mematikan kita? Allah. Siapa yang mengatur hidup kita? Allah. Siapa yang menguasai kita? Allah. Bergerak hati dia, bergetar jantung dia. Itu yang namanya orang-orang yang hidup hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka, apa? Zadathum imana. Mereka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya hati kita, hati menjadi hati yang hidup. Ya, jadi hati itu ada yang hidup, hati itu ada yang sakit, hati itu ada yang mayit. Apa itu? Hati yang mati, yang keras, tidak menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi hati itu hidupnya dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Al-ilmi an-nafi'i, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dilakukan. Makanya dalam perkataan orang Arab, al-ilmu bila amalin. Santri pada apal nggak? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal itu seperti hanya pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau ilmu dimanfaatkan, dia seperti pohon yang mempunyai buah. Manfaatnya banyak. Buah itu bisa diambil sama siapa saja, bisa mengenyangkan perut, bisa menguatkan badan, bisa menyehatkan badan. Itulah ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Jadi hati kita akan bertambah hidup karena kita kasih nutrisi ilmu yang manfaat dengan mengamalkan apa yang kita tahu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kama yuhyil arda al-maitata bima'il matar. Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratnya seseorang yang dihidupkan hatinya dengan kalam para hukama atau dengan ilmu nafi ini adalah seperti hanya al-ard, dunia. Dunia yang kita tinggal dulunya mati. Ya, dunia ini mayit dulunya, terbentuk dari gugusan-gugusan, atau kalau teori Big Bang itu menyatakan bahwa bumi ini terbentuk karena letusan yang sangat maha dahsyat, kenceng, matahari itu meletus, keluar, akhirnya cipratan-cipratan itulah yang menjadi apa? Planet-planet termasuk bumi. Matahari pun sangat panas. Ya, bumi pun zaman itu tidak bisa ditinggali oleh makhluk Allah. Kemudian Allah anzalal ma, menurunkan dari langit itu air, yang mana air itu menghidupkan dunia ini. Bumi ini dihidupkan dari air hujan, ambat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menurunkan air, kemudian menumbuhkan pohon-pohonan dan sebagainya, sehingga bumi ini menjadi planet yang paling indah di antara planet-planet lain. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita terus mendengarkan kalam para hukama, kalau hati kita terus dihidupkan, hati kita itu akan menjadi tempat terindah yang kita miliki, tempat tercantik. Jadi ketenangan hidup kita di dunia dan di akhirat itu akan kita dapatkan kalau kita betul-betul menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Karena disitulah cahaya. Dalam hati kita ini ada cahaya. Cahaya apa? Nur Rabbaniyah, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerangi seluruh jasad kita. Itu adalah cahaya yang terpancar dari hati kita semuanya. Itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibaratnya seperti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan bumi dengan bima'il matar, dengan air hujan. Begitulah hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang kita dengarkan, semakin banyak, semakin kita tampung dan semakin kita amalkan, maka akan semakin menghidupkan hati kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa fi riwayati Tabrani, dan di riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah disebutkan jalisul kubara, bergaulah dengan para kubara, pemimpin ulama maksudnya. Wasailul ulama, dan tanyalah segala apa yang menjadi pertanyaan yang tidak bisa kita pecahkan jawabannya, kita suruh bertanya kepada para ulama, jangan malu-malu. Wa khalitu al-hukama, nah, dan bercampurlah, bergaullah, bermuraqabahlah dengan para hukama, ahli hikmah. Wa fi riwayah, dan di riwayat lain disebutkan jalisil ulama'i, bergaullah dengan para ulama. Wa sahibil hukama, ya, dan jadikanlah hukama itu sahib, yang kita dekat dengan mereka, yang kita bermukhalatoh dengan mereka, yang kita menjadikan dia teman, untuk sharing. Kan ahli hikmah itu bisa memahami solusi dari apa yang kita kadang-kadang buntu. Namanya manusia mesti akan mengalami satu fase di mana pikiran dia itu mentok, ya enggak? Iya. Kadang-kadang kita mentok, nggak ada solusi dari masalah kita. Iya, beku. Karena mungkin kebanyakan masalah bertumpuk. Nah, kita nggak tahu solusinya apa. Datang nih ahli hikmah. Tanyakan kepada mereka. Ya, jadikan mereka teman, sahibhum. Wa khalitil kubara, dan kita juga harus bersama-sama yukhalid, membersamai, bergaul bersama, membaur. Kalau bahasa kita membaur dengan para kubara, pemimpin-pemimpin umat ini. Fa innal ulama'a thalathatu aqsamin. Ulama itu ada 3 macam. Ya, jadi ulama itu ada 3 macam. Yang pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Ulama yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum ashabul fatwa, dan mereka itu ahli fatwa, ahli fikih, yang memahami tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama itu yang pertama, ulama ahli hukum. Air yang suci dan mensucikan bagaimana? Ada macam-macam air. Toharoh. Macam-macam toharoh apa? Ya kan, kalau fikih mah diawali mesti kitab-kitab fikih itu biasanya diawali dengan kitab toharoh. Nah, nanti habis itu sholat, habis itu kitabul zakah, habis itu kitabul siam, habis itu kitabul hajj. Nah, orang-orang yang memahami baru setelah itu kitabul muamalat, fikih-fikih muamalat. Nah, baru nanti fikih muamalah muasyirah, fikih-fikih muamalat kontemporer. Zaman Nabi orang ada Facebook, zaman sekarang ada Facebook. Apa hukumnya Facebook? Tanya kepada ulama ahli hikam, ya ahli hukum. Apa hukumnya main Twitter? Nah, itu nggak ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutnya fikih kontemporer atau al-fikhu al-muasir. Ya, jadi fikih yang sekarang ada tapi zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada. Jarak sini Jakarta paling 60 km. Itu nggak boleh kita jamak karena baru 60. Kalau dalam ketentuan fikih itu 83 km baru kita boleh jamak. Tapi jalan dari sini ke Jakarta bisa 10 jam karena macet. Apa hukumnya? Zaman Nabi nggak ada macet. Nah, itu namanya kita bertanya kepada ulama yang ahli hukum. Nah, jadi itu mengenai fikih hukum-hukum syariat yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu. Jadi yang pertama ulama ahli hukum yang memfatwakan segala sesuatu.
Tuh, fatwa vaksin. Nah, sekarang kan lagi rame vaksin COVID-19. Dikaji sama Majelis Ulama Indonesia. Ada kandungan keharamannya enggak, apa hukumnya dan lain sebagainya. Diputuskan ya, mungkin karena aman, zatnya tidak mengandung zat-zat yang haram diharamkan dalam Islam, maka MUI mengatakan fatwanya mungkin halal dan boleh. Bahkan ada sebagian yang mewajibkan. Karena apa? Untuk menghindari kemadorotan dan lain sebagainya. Tuh, ada yang mengatakan itu ahli fatwa. Jadi memfatwakan berdasarkan eksperimen, sampel-sampel yang dikumpulkan. Beda nanti sama ahli hikmah. Nah, jadi itu ulama ahli fatwa memfatwakan itu halal atau haram atau mubah atau makruh terhadap semua persoalan yang kita hadapi. Itu namanya yang pertama ulama ahli hukum. Ya. Bi ahkamillah, yang tahu dengan hukum-hukum Allah. Wahum ashabul fatwa. Yang kedua, wal ulama'u bidzatillahi faqat. Ulama yang mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ulama yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami zat Allah, untuk mengenal Allah secara dekat, untuk betul-betul membawa manusia bermuraqabatullah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ulama yang kedua yang mengenal zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyusun mungkin zikir, amalan-amalan harian. Maka ada yang kita baca tadi al-ma'surat, itu termasuk ulama bizatillah. Karena beliau mengantarkan kita untuk dekat dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyusun amalan-amalan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, tujuannya tetap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai di sini, biasanya iblis banyak bermain nih. Nah, jangan sampai kita kalah. Kalau kamu mau kaya, baca ini sekian. Waduh, itu tujuannya udah duniawi. Kalau kamu, ini nih yang laki-laki cowok. Kalau kamu pengen menggait perempuan, biar kamu dilihatnya ganteng, tajim. Kamu baca surat Yusuf, berapa balik? Nah, itu tujuannya bukan Allah, bukan ridhonya Allah, tapi tujuannya dunia. Hati-hati, di sini malah mengundang murkanya Allah, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah iblis banyak bermain. Bahkan dalam satu kitab itu disebutkan bahwanya asma Allah itu, iblis itu punya tentara yang bisa masuk kepada asma Allah kalau niatnya disalahgunakan. Contoh, ya Qawiyu ya Jabbar, amalin, ntar kamu gak mempan bacok ini. Contoh yang begitu-begitu. Ya Qawiyu ya Jabbar, ya Qawiyu ya Jabbar. Berapa kali? 1000 kali, 2000 kali. Tujuannya bukan Allah. Itu menyesatkan, sesat, dhalun wa mudil. Sesat dan menyesatkan manusia. Wah, biar bisa menghilang. Sering. Nah, seperti di film-film dah. Kamu amalin ini nih. Wa huwa yudrikul absar. Wah, amalin ini. Atau wa ja'alna min bainihi aydihim saddaw wa min khalfihim sadda. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Baca sekian kali, kamu gak kelihatan nanti. Wah. Iya. Wah, payah ini. Amalin sekian kali biar kamu gak kelihatan. Manusia itu dibuat dari tanah. Tanah itu bisa dilihat. Kalau ada manusia yang gak bisa dilihat, berarti ada permainan jin di situ. Hati-hati. Wah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dia menghilang. Sering. Wah, nggak kelihatan. Hati-hati. Nah, dan anak-anak muda itu suka yang begitu-begitu. Iya, mau tawuran. Oh, biar kuat, isi tangannya biar besi. Wah, dan lain sebagainya. Nih, makanya santri-santri, anak-anak muda jangan tergiur dengan yang begituan. Nabi aja perang
giginya sampai pada patah dalam perang Uhud itu. Jadi Nabi aja, nah kalau mau mah Nabi bisa jadi orang yang paling sakti. Iya, wah udah perang Badar berangkat sendirian, nggak mempan bacok, nggak mempan tombak dan sebagainya. Kalau mau, ya kan? Kalau itu sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi perang Uhud aja Nabi patah giginya. Iya, karena apa? Ya karena waktu itu umat Islam terpojokkan karena sudah seneng dengan kemenangan yang diraih. Orang-orang yang ashabur rimah yang ada di bukit pada turun semua mengambil ghanimah, rampasan perang. Ternyata komandan dari orang kafir Quraisy, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, muter. Jadi seakan-akan dia kalah, pulang ke Mekah, tapi muter itu bukit Gunung Uhud diputerin dia. Akhirnya mereka pasukan berkuda berangkat dari belakang, menyerang dari belakang, dari depan diserang, dari belakang diserang. Hanya kocar-kacirlah umat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai terluka waktu itu. Tuh Nabi kita terluka sama. Karena apa? Nabi juga dibuat dari tanah. Tanah itu materialnya bahannya tanah itu bisa dilihat, bisa dipegang. Ini kalau manusia nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, itu goib namanya. Ya, hati-hati di sini, ada permainan dan lain sebagainya. Dan manusia, anak-anak terutamanya kan suka yang wah begitu. Wah, biar mau tawuran, biar main bola, kakinya biar kenceng. Kalau di sliding orang biar nggak jatuh. Wah, pasangin apa nih? Wah, besi. Wah, tendangannya bisa kuat dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tergiurkan dengan hal-hal yang bersifat begitu. Itu nanti akan menyiksa fisik kita malahan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum hukama fa fi mudakhalatihim tahdibun lil akhlaq. Jadi apa yang menjadi masukan mereka? Apa yang menjadi manhaj mereka? Yaitu tahdzibul akhlak, memperbaiki akhlak-akhlak kita. Itulah ahli hikmah. Ahli hikmah itu mengantarkan kepada akhlak yang baik. Ahli hikmah itu mengantarkan kepada kelembutan hati. Makanya disyariatkan untuk mungkin ada zikir-zikir khusus yang disusun oleh mereka, sehingga hati kita karena semakin kita banyak berzikir kepada Allah, mengingat nama Allah, kan dalam Al-Quran juga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, terpancar dengan tangan kita, mata kita yang menjadi akhlak. Seorang manusia itu adalah pancaran dari hati dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'annahum asyraqat qulubahum bima'rifatillah. Masya Allah, karena mereka itu asyraqat qulubahum bima'rifatillah, memberikan cahaya pada hati mereka dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah, bagaimanapun apa yang Allah lakukan saya terima. Maka setiap hari kita harusnya membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Masya Allah, kalau udah itu makrifat kita kepada Allah udah tingkat tinggi. Saya ridho terhadap Allah sebagai Tuhanku. Apapun yang Allah akan lakukan kepadaku, saya ridho. Terhadap Islam sebagai agamaku, apapun yang diperintahkan Islam kepadaku, aku akan ridho dan aku turutin. Dan aku ridho bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabiku. Apa yang bisa saya lakukan, mencontoh apa yang disunnahkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan aku lakukan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu yang akan masuk surganya Aden, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu radhiyallahu anhum, Allah ridho akan mereka, waradu'an, dan mereka ridho akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mereka itu memberikan cahaya. Asyraqat itu nih, asyraqatis syams. Jadi asyraqatis syams itu
matahari muncul dengan cahayanya. Jadi begitu, mereka itu ahli hikmah itu memberikan cahaya pada hati mereka dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyraqati asrarahum bi anwari jalalillah. Tuh. Dan mereka menghidupkan asrarahum. Jadi sir mereka yang tidak kelihatan dengan apa? Dengan anwar, cahayanya jalalillah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terpancar nih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli surga itu udah bisa ditebak. Kalau ketika kita ketemu dengan seseorang menambah ketakwaan kita, ahli surga. Baru ngelihat saja. Kalau kita bertambah iman kita dengan melihat seseorang, maka itu termasuk ahli surga. Apa? Ini pancaran dari hatinya. Jadi kadang-kadang kita ketemu sama orang ada rasa minder, seakan-akan beliau bagaimana. Nah, itu karena apa? Hatinya ada cahayanya. Asror. Jadi ada rahasia yang mungkin beliau dawamkan setiap hari sehingga membentuk satu kalau kita sebut atmosfer keikhlasan yang selalu dia bawa, atmosfer sholat duha yang dia selalu bawa kemana-mana, atmosfer pemahaman dia tentang Quran yang selalu dibawa kemana-mana, sehingga ketika kita bertemu dengan dia seakan-akan kita dekat dengan Allah lah, begitu. Seseorang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mereka itu menghiasi hati mereka, menghiasi asror mereka, rahasia mereka di balik apa yang menjadi fisik mereka itu ada hal-hal yang beliau rahasiakan, dan rahasia itu diberi cahaya dengan nuri jalalillah, cahaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat tahajud kita akan membekas pada diri kita, sholat kita akan membekas pada diri kita, puasa kita akan membekas pada diri kita, sehingga kalau kita mendawamkan amalan-amalan soleh, maka sebenarnya kita sedang menciptakan cahaya yang ada pada tubuh kita. Apa? Cahaya positif yang akan kita bawa kemana-mana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ulama bil kismaini wahum al kubara, dan ulama yang mengetahui dua-duanya. Beliau juga ahli hukum, beliau juga ahli hikam. Jadi ahli hukum dan ahli hikmah itu namanya kubara, pemimpin para ulama. Jadi bukan pemimpin di sini yang dimaksudkan. Ya boleh kalau pemimpin satu daerah tapi beliau juga paham hukum, beliau juga paham hikmah. Nah, itu namanya. Jadi kubaro itu atasnya jadi yang menjadi kubaro itu, makanya kita suka tahu, oh beliau ini ternyata kaliber keulamaan, kekiaiannya di atas para kiai. Karena apa? Mungkin beliau hikmahnya beliau bisa, kemudian hukumnya juga beliau bisa. Jadi memahami dua-duanya itu namanya kubara, pemimpin para ulama. Maka kalau di bahasa itu tuh ada walinya wali. Nah, ada ulamanya ulama, kiainya para kiai. Nah, itu karena apa? Mereka memahami hukum juga, kemudian memahami hikmah juga mereka pahami. Itu namanya kubara. Fa inna, nih yang jadi catatan bagus di sini. Fa inna mukhalatati ahlillah, karena hubungan kita dengan mukhalatoh kita, berbaurnya kita dengan ahlillah, keluarganya Allah. Nah, di sini disebutkan keluarga Allah. Para ulama itu keluarganya Allah. Ahli Quran itu ahlullah wa khosoh. Padahal bahkan disebutkan begitu. Ahli Quran itu disebut ahlullahi wa khosatih.
Ahli Quran itu disebutkan sebagai keluarganya Allah, wa khassah, orang yang paling terkhusus dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ahli Quran. Ulama-ulama itu disebutkan ahlullah, mereka keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen jadi keluarganya Allah, ya ayo kita bergabung, kita membaur dengan para ulama. Karena bergabung dan berbaurnya kita dengan para ulama tuksabu disebutkan, dikategorikan, kalau bahasa kita mah dikategorikan ahwalan saniyah, jadi sebagai satu hal yang paling tinggi derajatnya, itu adalah membaur dengan para ulama. Maka jangan jauh dari ulama. Fa inna naf'a wan naf'a bil lahdi fawqa naf'i bil lafdi. Masya Allah. Karena mengambil manfaat dengan muraqabah itu di atas mengambil manfaat dengan lafaz. Apa maksudnya? Kita sering bergaul dengan para ulama, kita sering membaur dengan para ulama, mendekati ulama, muraqabah ulama, itu lebih manfaat daripada kita hanya mengambil qaul-qaul, perkataannya, lafadznya para ulama. Karena ada sifat-sifat yang tidak beliau ucapkan, dan kita bisa mempelajarinya, menirunya dengan perbuatan. Maka hadis kayak begitu, ada hadis yang qauli, ada hadis yang fi'li. Jadi yang fi'li itu manfaatnya lebih tinggi daripada qauli. Jadi kalau kita cuma mengambil perkataannya saja, itu derajatnya di bawah apabila kita membersamai beliau, kemana saja kita mengikutinya, apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari kita tahu. Nah begitulah, maka hadis juga ada begitu. Ada yang qauli, perkataan Nabi Muhammad SAW, ma'udhifa ilan Nabi Muhammad SAW min qaulin, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, wa fi'lin. Nah di sini ada perkataan, ada perbuatan. Nah, jadi mengambil manfaat dengan perbuatan para ulama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya di atas hanya kita mengambil dari perkataan-perkataannya saja. Faman nafa'aka bil lafdhihi nafa'aka bil lafdhi, maka siapa orang yang memberikan manfaat kepadamu dengan muraqabahnya, dengan kita bersahabatnya, dengan kita mengetahui kesehariannya, pasti dia akan memberikan manfaat dengan lafadznya, perkataannya. Tapi belum tentu, kalau kita hanya mendengar, belum tentu kita dapat manfaat dari apa yang beliau lakukan sehari-hari, apa yang menjadi atau dicontohkan sehari-hari. Tapi kalau kita melihat contohnya, pasti kita akan mendengar apa yang dibicarakan, apa yang menjadi lafadznya, apa yang menjadi zikirnya, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man la fala, dan barang siapa yang tidak mengambil lahad, ya, perbuatan menjadi kebiasaan, maksudnya kita mukhalatah, membaur secara fisik dengan beliau, mengetahui apa yang amalan-amalan yang dicontohkan dan sebagainya. Wa kana Sahru Rodi yatufu fi ba'di masjidil Khaif. Ada Sahru Rodi namanya, sedang yatufu, berkeliling di sebagian masjid di Khaif, Mina, yang tempatnya di Mina. Yatasafahu biwujuh fakila lahu fihi faqala ta'ala inna lillahi ta'ala. Nih di sini ada disebutkan. Jadi Syahrul Razi bertawaf mengelilingi masjid, beliau bertemu dengan orang-orang, melihat wajah-wajah orang, maka disebutkan kepada dia dalam hal itu. Faqala inna lillahi abdan, sesungguhnya inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba, idza nadaru ila sakhsin,
apabila mereka melihat kepada seseorang, aksabuhu sa'adah, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Fa ana atlubu dzalika, maka aku minta. Jadi Allah itu punya ibadah. Jadi di atas muka bumi ini Allah punya hamba-hamba yang terkhusus. Apabila orang melihat hamba itu, dia akan merasa senang dan bahagia. Maka atlubu dzalika. Kita juga begitu. Ulama-ulama itu kalau kita lihat yang amilin, coba aja kita lihat. Ulama di Indonesia dah almarhum Kiai Maimun Zubair. Kita kalau melihatnya ada karismanya udah lain. Seakan-akan kalau apalagi kita dekat, kita menjadi khidmah kepada beliau para ulama itu. Masya Allah, kebahagiaan hati itu sangatlah besar. Nah, begitu juga dengan ulama-ulama para kiai. Kalau di Indonesia mah para kiai, kalau di Arab itu para syekh, masyayikh. Kalau di kita mah para kiai itu. Jadi mereka itu punya kebiasaan yang masya Allah. Nah, kita melihat saja kita udah bahagia, kita udah gembira. Apalagi beliau, saya terasa banget itu. Waktu itu almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi itu sakit dari 2011 kalau salah. Jadi beliau itu kalau lagi ceramah di depan para santri itu, masya Allah semangatnya menggebu-gebu. Jadi kalau karena beliau dari tahun 2011 kalau nggak salah ya, beliau terkena penyakit stroke sehingga beliau tidak bisa ngomong lagi. Jadi ya Allah ya Rabb, jadi perkataan beliau yang sedikit pun itu kita nantikan. Itulah seorang ulama, kalibernya udah lain. Jadi kita tunggu beliau zaman masih sehatnya itu masya Allah menyemangati sehingga para santri, para guru-guru itu semangat kalau melakukan keikhlasan, semangat kalau melakukan pekerjaan. Karena apa? Kalian yang bertugas dimanapun sama. Yang sekarang menguji dengan yang bekerja melakukan tugasnya menjaga toko sama pahalanya, tergantung keikhlasannya. Beliau begitu. Kita juga begitu. Yang jadi kiai, yang jadi petani, yang jadi pedagang sama. Kalau kita ikhlas melakukannya, begitu menyemangati kita untuk berbuat ikhlas terus. Nah, ketika beliau sakit, masya Allah, ditunggu-tunggu itu apa yang keluar dari mulut beliau untuk dibicarakan jadi contoh bagi kita semuanya. Itu kerasa banget itu. Kalau kita ketemu kiai aja, apa yang beliau omongkan itu kan kita tunggu-tunggu apa yang menjadi, bahkan ya kan kalau orang saking ta'asubnya itu apa yang beliau omongkan akan diturutin. Nah begitu, karena apa? Ya mereka itu memberikan menerangi cahaya, menerangi hati mereka dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, minggu kemarin sempat bahas sedikit tentang ini. Sayati zamanun, akan datang satu zaman ala ummati, yang terjadi pada umatku, yafirruna minal ulama, naudzubillah, summa naudzubillah, summa naudzubillah. Mereka lari dari ulama. Semoga kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang lari dari para ulama. Naudzubillah, summa naudzubillah. Berarti kalau orang lari dari ulama, orang itu lari dari Nabi, karena ulama itu pewaris Nabi. Wal fuqaha, dan orang-orang ahli fikih. Fayabtalihimullahu bi thalathi baliyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, menimpakan kepada mereka dengan 3 bala. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ya, Allah yang pertama kali Allah akan angkat berkah dari apa yang dia hasilkan dan dia usahakan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang hadis ini. Kemudian yang kedua, wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Mereka akan dikuasai satu kekuasaan yang berbuat zalim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau kita mau dikuasai oleh orang-orang yang adil, maka mari kita dekat dengan ulama. Jangan sampai kita jauh dari ulama. Jangan mau kita dipecah belah dengan hanya alasan furu'iyah, sehingga kita umat Islam dipecah-pecah.
sehingga kita tidak dalam satu barisan, maka mereka orang-orang kufar, musuh-musuh Allah akan tertawa, terbahak-bahak dan bersorak-sorak kalau kita sudah terpecah belah. Maka jangan sampai hanya perbedaan yang sedikit membuat umat Islam ini pecah selama akidahnya masih ahli sunnah wal jamaah. Ayo kita bersama. Masalah fikih, ikhtilafat dalam furu'iyah tidak apa-apa. Mau sampai hari kiamat namanya kunut, ada yang make, ada yang enggak usah ribut. Bener, sampai kiamat pun masih ada itu. Jangan diributin, udah ayo bareng-bareng. Kamu pakai kunut, saya nggak pakai kunut, ya udah. Kalau kamu lagi imam, saya pakai kunut, kamu pakai kunut, ya tidak apa-apa. Kalau kamu lagi nggak, itu sampai kiamat masih mau ada terus. Karena hadisnya ada yang pakai, ada yang enggak. Sampai kiamat pun nggak akan satu perkataan. Maka jangan itu sampai kita jadikan celah untuk perselisihan antara kita. Jangan mau. Itu setan itu yang iblis itu yang meniupkan perpecahan di antara umat Islam itu. Masalah zat Allah terlalu banyak dipikirkan sehingga kita lupa bersatu. Masalah perselisihan terlalu dibesar-besarkan sehingga kita lupa untuk bersatu. Akhirnya apa? Allah utus satu pemimpin yang berbuat zalim kepada kita semuanya, ditekan. Ayo, nggak bisa ngapa-ngapain umat Islam kalau sudah tekan. Yang di bawah malah berantem baik umat Islam, ya di atas tekan umat Islam. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkembang, nggak bisa maju. Maka mari, ayo kita bersama-sama buka pikiran kita, cakrawala kehidupan kita ini harus dibuka. Biar kita umat Islam seperti dulu zaman-zaman para sahabat. Wah, Masya Allah, Islam mengalami kemajuan yang sangat tinggi. Ya, ilmu pengetahuan sekarang ini berkembang karena produksi umat Islam. Yang mengawali itu umat Islam, Daulah Bani Abbasiyah, Daulah Bani Umayyah. Mereka kedokteran modern aja Ibnu Sina yang pertama kali mencetuskan alat-alat kedokteran, alat-alat bedah itu orang-orang Islam. Begitu juga aljabar. Kalau nggak ada aljabar, nggak ada komputer. Itu orang Islam. Begitu juga pesawat. Ya, kalau nggak ada orang Islam nggak akan jadi pesawat seperti sekarang. Mesin juga lain sebagainya. Itu adalah manifestasi umat Islam dalam kemajuan teknologi. Maka mari jangan mau kita dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo kita bersatu bersama-sama. Hanya pandangan sedikit berbeda saja langsung jangan sampai. Itulah iblis memecah-mecah belah. Karena akhir zaman itu kan umatnya Nabi Muhammad SAW akan berpecah menjadi 73. Ya, yang satu masuk surga, yang lainnya tidak masuk surga. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita mengikuti hal ini. Dan jangan sampai kita meninggalkan para ulama. Wasalitsah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan yang ketiga puncaknya mereka akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Itu 3 bala yang akan Allah berikan kepada satu kaum, satu umat yang meninggalkan ulama. Satu, nggak ada keberkahan dalam usahanya. Yang kedua, dia akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Dan yang 3, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Hayo kita dekati para ulama, hayo kita hormati para ulama, hayo kita ambil uswah hasanah dan qudwah yang baik dari para ulama. Kita dekati ulama karena mereka pemahaman terhadap syariah lebih baik daripada kita semuanya, karena mereka juga pengenalan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga lebih baik dari kita. Untuk apa? Untuk kemajuan Islam yang akan datang, agar Islam itu menjadi cahaya kembali yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang perlu kita bahas pada hari ini, pada pagi hari ini, tentang bagaimana kita bersikap terhadap para ulama, tentang macam-macam ulama yang harus kita ikuti, ya, fatwanya atau sirrohnya, kegiatan sehari-hari, aktivitasnya apa, amalan-amalannya. Tadi kita sudah bahas semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas pada hari ini, dan ilmu ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.